Sebelum video ini dimulai, gue mau menegaskan bahwasannya ini adalah pendapat pribadi gue. So, apapun yang gue sampaikan atau gue utarakan murni hanya pendapat pribadi gue. Kalian bebas beropini soal ini, boleh setuju atau enggak. Dan sebenarnya Bang Ferry Irwandi udah bahas soal ini sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini adalah versi dari point of view gue sendiri. So, kita mulai aja videonya. Spider-Man No Way Home adalah film superhero garapan Marvel Studios dan Sony Pictures. Film ini adalah film yang ditunggu-tunggu banyak orang tahun ini, termasuk gue salah satunya. Tahu dari mana gue kalau film ini ditunggu oleh banyak orang? Jelas, hal ini terlihat dengan hype-nya orang-orang akan film ini di berbagai platform sosial media, kayak Instagram dan YouTube. Bahkan sebelum trailernya rilis pun sangat-sangat ditunggu oleh banyak orang. Dan setelah rilis, sosial media pecah. Hampir semua orang di sosmed bahas Spider-Man No Way Home. Terus kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Pertama, jelas karena ini Spider-Man. Siapa sih yang nggak tahu Spider-Man? Superhero ikonik milik Marvel Studios. Manusia dengan kekuatan gen laba-laba akibat gigitan dari laba-laba radioaktif yang buat dia punya kekuatan kayak manjat atau nempel di tembok layaknya laba-laba, ngeluarin jaring untuk manjat dan berpindah antar bangunan, dan panca indera laba-laba atau yang biasa dikenal sebagai Spider Sense. Nah, yang kedua, karena rumornya di film Spider-Man No Way Home ini bakal munculin lagi para Spider-Man terdahulu yang diperankan sama Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Walaupun hal ini masih sebatas rumor, tapi yang sudah pasti dikonfirmasi adalah musuh-musuh dari Spider-Man ini. Marvel membawa kembali musuh-musuh yang ada di film Spider-Man terdahulu ke dalam film Spider-Man No Way Home. Nah, dengan adanya Tobey Maguire dan Andrew Garfield, pastinya ini bikin generasi lama, terutama generasi 90 sampai awal 2000-an, menggebu-gebu dong untuk nonton film ini. Selain karena filmnya, tentu karena memori-memori yang mereka punya pas nonton film ini. Tapi, apakah ini sebuah pengembangan cerita, strategi marketing, atau bahkan keduanya? Kalian tahulah akhir-akhir ini banyak banget bocoran-bocoran dari film dan trailer Spider-Man. Bahkan sebelum trailer keduanya dirilis di YouTube, netizen sangat-sangat antusias sampai-sampai detail-detail kecil dari bocoran dan trailernya diperhatiin. Mulai dari leak dari scene yang katanya ada di filmnya lah, kesalahan editing dalam trailer lah, sampai ke caption Instagram aktornya. Cuman buat mastiin apakah Tobey dan Andrew ada di filmnya. Tapi apa ya Marvel selalai itu? Apakah kayak gitu kenyataannya? Mari kita bahas satu-satu. Pertama, kesalahan editing. Kita tahu kalau di trailer kedua itu ada beberapa kesalahan editing yang berhasil dibedah oleh netizen, yang mana kesalahan editing tersebut mengarahkan kepada clue-clue bahwasannya ada Tobey dan Andrew atau Spider-Man lain di film tersebut. Kayak contohnya sebelum scene MJ jatuh dari bangunan, di situ ada tangan. Kalau diperhatiin kelihatan kayak tangan Spider-Man, tapi tangannya aja nggak ada badannya. Terus ada juga scene musuh dari Spider-Man, si Lizard ini kayak ketendang atau kepukul oleh sesuatu dengan sendirinya. Dan yang terakhir, perbedaan warna tangan Spider-Man pas mau nyelamatin si MJ. Karena saat itu tangan Spider-Man-nya si Tom itu warna hitam. Sedangkan Spider-Man-nya Andrew dan Tobey itu warna biru. Bayangin sampai segitu detailnya netizen karena saking hype-nya sama film ini. Tapi apakah hal-hal tadi adalah bener kesalahan editing? Gue kira no man. Kenapa? Karena ya jelas yang kita omongin ini Marvel Studios yang editingnya bukan kaleng-kaleng. Dan para editor atau VFX artisnya pun kelasnya udah beda. Pasti mereka merhatiin sampai ke detailnya. Ya tapi kan namanya buatan manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada aja salahnya. Iya memang, kalian betul banget. Tapi apa ya bikin trailer yang cuma 2 menit aja mereka nggak bisa merhatiin detail kecil? Sedangkan buat filmnya aja mereka pasti merhatiin detail-detail kecil. Karena biaya produksi yang mereka keluarkan juga nggak kecil, jadi mereka harus lakuin yang terbaik untuk setiap film yang mereka bikin, bahkan sampai ke detail-detail kecilnya. Nah, yang kedua, leak dari scene di filmnya. Ini nih salah satu bocoran yang sering gue lihat di Instagram. Mulai dari foto scene adanya 3 Spider-Man di lokasi yang sama, Daredevil yang lagi kumpul sama keluarga Peter, sampai ke behind the scene yang nampilin Andrew Garfield di lokasi syuting yang kelihatan kayak di bangunan berlatar dengan blue screen di belakangnya. Nah, yang terakhir ini nih yang paling unik dan terlalu detail menurut gue. Di hal terakhir ini yang bikin gue mikir kalau netizen itu jago banget nemuin sesuatu kalau udah kepo setengah mampus.
Jadi di salah satu postingan Instagram dari aktor yang meranin villain bernama Electro di film ini, yaitu Bang Jamie Foxx, dia nulis caption "Light 'em up" di postingan tersebut dengan hashtag Chasing Spiders. Nah, yang jadi perhatian di caption itu justru tulisan hashtagnya, karena dia nulis spider dengan ditambah S di belakangnya. Yang mana kalau dalam bahasa Inggris berarti kata tersebut bentuknya plural atau lebih dari satu, yang berarti kemungkinan ada lebih dari satu Spider-Man selain Spider-Man-nya Tom Holland, yaitu Spider-Man dari Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Nah, menurut gue ini bukan sesuatu yang tanpa sengaja bocor gitu aja, karena gue yakin kalau misalkan ini adalah kebocoran yang memang dikeluarkan dari Marvel Studios dan Sony Pictures, pasti kedua studio tersebut sudah men-take down konten-konten yang berkaitan dengan film Spider-Man No Way Home. Bahkan mungkin sampai bisa membawa orang-orang yang menyebarkan ini ke jalur hukum. Tapi nyatanya sampai sekarang masih banyak kan yang bahas. Jadi menurut gue ini adalah hal yang disengaja oleh pihak studio. Kenapa? Karena mereka tahu pasti orang-orang, terutama para fans, bakal merhatiin detail-detail kecil yang ada di trailer. Dan kemudian bakal dibahas di sosmed, yang akhirnya sosmed pun rame. Dan kalau sosmed rame, ya jelas ini akan menguntungkan mereka. Ini akan meningkatkan profit mereka bahkan sebelum filmnya dirilis. Jadi dengan rumor adanya Spider-Man Tobey dan Andrew adalah sebuah pengembangan cerita atau strategi marketing. Ya menurut gue sih marketing iya, pengembangan cerita juga iya. Dengan adanya rumor Tobey dan Andrew serta bocoran dan detail-detail kecil dari trailer yang nampaknya dibuat sengaja oleh pihak studio, jelas ini adalah strategi marketing. Ini masih sekedar rumor loh. Filmnya aja belum dirilis tapi bisa membludak kayak gini. Marvel dan Sony emang jago dah menebar desas-desus adanya Tobey dan Andrew, yang mana ini bakalan menarik perhatian fans Spider-Man terdahulu ketika Spider-Man alias Peter Parker masih menjadi siswa SMA yang biasa-biasa aja tapi mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga suka menolong orang dengan kekuatan laba-labanya dan akhirnya menjuluki dirinya sebagai Friendly Neighborhood Spider-Man sebelum akhirnya menjadi Spider-Man yang berurusan dengan masalah-masalah yang lebih besar seperti sekarang. Tetapi pengembangan cerita juga iya. Dengan bergabungnya Spider-Man ke MCU atau Marvel Cinematic Universe, Marvel dapat dengan bebas mengotak-ngatik atau mengembangkan cerita. Salah satunya dengan menambahkan dua Spider-Man terdahulu menggunakan konsep yang bernama multiverse. Dan juga dengan menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar yang harus dihadapi oleh Peter Parker. Nah, ini merubah Friendly Neighborhood Spider-Man menjadi Spider-Man yang harus berurusan dengan masalah-masalah yang hampir atau bahkan setara dengan yang dihadapi oleh Avengers. Tapi kalau memang fans sudah tahu ini strategi marketing, kenapa fans masih tetap heboh ketika rumor adanya Tobey dan Andrew di film ini? Ya karena karakter Spider-Man, sosok superhero dengan kemampuan atau kekuatan yang simple-simple aja ini, sudah sangat melekat di dalam diri para fans dari zamannya Tobey Maguire hingga Tom Holland. Jadi fans ini seakan bodo amat meskipun itu strategi marketing atau bukan. Apalagi pas trailer keduanya muncul. Gue termasuk salah satunya. Ketika trailer keduanya muncul, gue langsung klik video itu. Gue nungguin udah dari beberapa hari sebelumnya. Nah, sebelum video ini ditutup, alasan kenapa gue atau bahkan bukan cuma gue doang, sosok Spider-Man ini melekat dalam diri gue adalah karena kata-kata dari Uncle Ben yang pernah bilang, "Remember, with great power comes great responsibility." Ya, segitu aja point of view dari gue soal sisi lain dari Spider-Man No Way Home. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.